Selamat datang di Sahabat Spiritual, ruang sunyi tempat jiwa kembali mengenali kekuatannya. Di sini, kita tidak hanya berbicara, kita merasakan. Kita tidak hanya mendengar, kita tersadar. Setiap kata dalam podcast ini adalah perjalanan ke dalam diri, ke dalam karunia yang selama ini tertidur, ke dalam panggilan semesta yang mulai bangun di dalam dirimu. Jika kamu tiba di sini, itu bukan kebetulan. Jiwa selalu memilih waktunya sendiri. Mari kita mulai. Sebelum tahun ini berakhir, setiap jiwa terpilih akan berada di sebuah persimpangan spiritual. Momen ketika kamu harus memilih, mengaktifkan karunia yang sudah dititipkan semesta di dalam dirimu, atau masuk ke tahun 2026 dalam keadaan belum siap secara batin. Karena sekarang, saat kamu mendengarkan ini, ada sesuatu di dalam jiwamu yang sebenarnya sudah tahu. Kamu gak ditakdirkan untuk memasuki musim berikutnya dengan tangan kosong. Kamu dituntun untuk melangkah dengan kekuatan, kejernihan, wibawa, dan identitas yang lebih teguh. Tapi kenyataannya begini, banyak orang mengabaikan hal ini. Seorang yang terpilih, ketika ia tidak mengenali karunia spiritualnya, akan jadi sasaran yang mudah. Dan energi semesta tidak akan membiarkan kamu menutup tahun 2025 dalam keadaan seperti itu. Saat tahun ini mulai mendekati akhir, ada sesuatu di sekelilingmu yang bergerak. Atmosfer terasa lebih padat, hampir seperti bermuatan listrik. Seakan dunia tak kasat mata sedang mendekat lebih dekat dari sebelumnya. Di penghujung 2025, tirai antara dunia fisik dan dunia energi memang terasa lebih tipis. Pergerakan spiritual lebih jelas terdengar. Dan tujuanmu yang paling dalam sedang memanggil namamu dengan kejernihan yang sulit kamu abaikan. Karena jiwa-jiwa terpilih tidak pernah masuk ke momen seperti ini secara kebetulan. Mereka dipanggil, mereka diarahkan, mereka dibangunkan tepat ketika semesta menilai waktunya sudah tiba. Setiap jiwa terpilih membawa karunia ilahi, bukan sekadar bakat biasa, bukan kemampuan natural, tapi instrumen batin yang bersifat lebih tinggi, ditempa oleh energi yang jauh melampaui pemahaman manusia. Dirancang untuk menuntunmu, melindungimu, menguatkanmu, dan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya di perjalanan kehidupan ini. Karunia ini bukan sesuatu yang acak. Ini adalah tugas. Ini adalah senjata. Ini adalah sidik jari spiritual yang membuktikan bahwa kamu sudah disiapkan sejak lama, jauh sebelum hidup mencoba mematahkanmu. Dan kalau kamu ada di sini sekarang, mendengarkan kata-kata ini, itu karena jiwamu sebenarnya sudah tahu. Semesta sedang membangunkan sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang selama ini diam, menunggu jauh di bawah permukaan. Intuisi lembut yang selalu muncul, kepekaan aneh yang dulu tak bisa kamu jelaskan. Tarikan batin menuju sesuatu yang lebih besar. Itu bukan khayalan, bukan fase. Itu adalah gema awal dari apa yang akan terbuka untukmu hari ini. Karena kamu bukan hanya sedang mempelajari tentang karunia spiritual. Kamu sedang menemukan apa yang sudah ditanamkan di dalam dirimu sebelum kamu lahir, sebelum kamu diuji, sebelum kamu terluka, bahkan sebelum dunia mencoba meyakinkanmu bahwa kamu hanyalah orang biasa. Tidak. Ada sesuatu di dalam dirimu yang kuno, ilahi, dan penuh tujuan. Dan ketika kamu akhirnya memahami karunia itu, seluruh perjalanan hidupmu tiba-tiba terasa masuk akal. Kalau pesan ini terasa menggerakkan sesuatu di dadamu, itu artinya rohmu sedang merespons kebenaran. Dan sebelum kita lanjut, tahan dulu momen ini dan simpan getarannya. Tekan tombol like supaya pesan ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa terpilih di luar sana. Subscribe kalau belum, supaya kamu gak ketinggalan apa yang semesta sedang bangkitkan berikutnya. Dan tulis angka 99 di kolom komentar.
Karena 99 melambangkan panggilan energi yang mencari jiwa yang tidak akan dibiarkan hilang. Dan hari ini, energi itu sedang datang untukmu. Karunia pertama adalah karunia kebijaksanaan ilahi, sebuah kekuatan yang jauh lebih dalam dari kecerdasan, lebih tajam dari logika, dan lebih menggetarkan daripada cara berpikir manusia. Karunia ini tidak datang dengan sopan. Ia muncul tiba-tiba, seperti kilatan cahaya yang membelah langit gelap dan memberi kejernihan yang menembus segala kebingungan. Saat orang lain tersesat dalam keramaian pikirannya sendiri, kamu justru melihat jalan yang tidak terlihat oleh siapapun. Kamu merasakan makna yang dilewatkan orang dan mengenali pola tersembunyi di balik kekacauan. Kebijaksanaan ini tidak membuatmu lebih pintar, tetapi membuatmu lebih tepat secara spiritual. Dorongan halus yang menghentikanmu sebelum kamu masuk ke jebakan, bisikan yang memberitahu siapa yang bisa dipercaya, apa yang harus dilepaskan, dan arah mana yang harus kamu kejar. Inilah alasan mengapa kamu sering merasa berbeda, bahkan disalahpahami, karena kamu sering tahu sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan, dan orang jarang mengerti bagaimana kamu bisa melihat hasil akhir sebelum apapun terjadi. Kebijaksanaan ilahi bekerja dalam keheningan, dalam ketenangan, dalam momen-momen kecil ketika suara jiwamu berbicara lebih keras daripada dunia luar. Kadang sebagai peringatan yang tak bisa diabaikan, kadang sebagai pencerahan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Membawa wawasan yang tidak dimiliki orang lain memang bisa terasa berat, tetapi inilah tanda jiwa terpilih, melihat badai dari atasnya, bukan terperangkap di dalamnya. Saat orang lain panik, kamu mengamati. Saat yang lain runtuh, kamu menganalisis. Saat banyak orang tenggelam dalam emosi, kamu justru menerima arahan. Karunia ini tidak diciptakan untuk mempermudah hidupmu, tetapi untuk membuat tujuanmu tidak bisa dihindari. Kebijaksanaan ilahi adalah blueprint dari daya tahanmu, alasan kamu bertahan melewati musim yang seharusnya menghancurkanmu, alasan kamu menjauh dari situasi tertentu sebelum bahaya di dalamnya benar-benar muncul, dan alasan semesta mempercayakanmu sesuatu yang tidak sanggup ditangani banyak orang. Dan sekarang, ketika karunia ini bangkit dalam dirimu dengan kekuatan baru, sesuatu yang lebih kuat dan lebih tajam ikut terbangun, sesuatu yang sangat diharapkan energi gelap agar tidak pernah kamu temukan, karena karunia berikutnya bukan hanya menuntunmu, tetapi juga mengungkap apa yang tersembunyi. Bersiaplah, karena pencerahan yang akan datang dapat mengubah sepenuhnya cara kamu melihat panggilan jiwamu. Karunia kedua adalah karunia pengetahuan, kemampuan menakjubkan yang hampir membuatmu bingung karena kamu bisa mengetahui sesuatu tanpa diberitahu, memahami kebenaran yang tak pernah dijelaskan, melihat makna yang tidak terlihat di permukaan. Ini bukan imajinasi, bukan intuisi, bukan tebakan beruntung. Ini adalah unduhan spiritual, sebuah transmisi dari surga ke rohmu yang datang dengan kepastian dan ketepatan seperti tanda tangan ilahi. Karunia ini membuatmu seperti membaca di antara realitas. Kamu menangkap detail yang dilewatkan orang lain, merasakan keterhubungan jauh sebelum semuanya muncul, memahami niat seseorang bahkan sebelum mereka berbicara. Dan kadang informasi itu datang begitu cepat, seolah ada yang menempatkannya langsung ke dalam pikiranmu karena memang begitu. Tuhan menyingkapkan apa yang tidak bisa dilihat mata. Karunia inilah yang membuatmu selalu merasa selangkah lebih maju, bahkan ketika hidup membuatmu merasa tertinggal. Inilah alasan mengapa kitab-kitab suci tertentu tiba-tiba terasa begitu jelas bagimu,
Mengapa kamu memasuki sebuah ruangan dan langsung merasakan atmosfernya, bukan secara emosional, tetapi secara spiritual? Karunia ini bekerja jauh di bawah permukaan, menyelinap di balik suara, di balik topeng yang ditampilkan orang. Ini bukan tentang fakta, ini tentang kebenaran. Dan ketika kebenaran itu dibukakan oleh Tuhan, Ia menghantam dengan kejernihan yang mustahil diabaikan. Dengan karunia ini, pola pada manusia, siklus dalam hidupmu, dan gerakan spiritual di sekelilingmu tiba-tiba tampak jelas. Inilah alasan mengapa pengkhianatan tidak menghancurkanmu. Kamu sudah merasakannya sebelum terjadi. Inilah alasan mengapa manipulasi tidak pernah sepenuhnya mengendalikanmu. Kamu mengenali roh di baliknya. Inilah alasan mengapa jalan hidupmu terus berubah tepat pada waktunya. Surga selalu memberimu wawasan saat kamu membutuhkannya. Namun, yang membuat karunia ini benar-benar kuat bukanlah pengetahuannya, tetapi tanggung jawab yang menyertainya. Karena sekali kamu melihat kebenaran, kamu tidak bisa mengabaikannya. Sekali Tuhan menyingkapkan sesuatu, rohmu berubah. Sekali kamu menerima wawasan dari atas, setiap keputusan menjadi sakral. Disitulah tekanannya muncul. Dan itulah sebabnya banyak jiwa terpilih tumbuh merasa terlalu dewasa untuk usianya, terlalu sadar, terlalu peka, seolah telah hidup berkali-kali sebelumnya. Itu bukan usia, itu adalah pewahyuan. Namun, ada hal yang jarang disadari orang. Setiap pewahyuan yang kamu terima seumur hidup adalah persiapan untuk karunia berikutnya, karunia yang bukan hanya menyingkapkan kebenaran, tetapi membangkitkan kuasa. Dan ketika kuasa itu bangkit, segalanya mulai berubah. Karunia ketiga adalah karunia keyakinan, bukan keyakinan sehari-hari yang sering dibicarakan orang. Bukan kepercayaan ringan pada sesuatu yang tak terlihat, tetapi kekuatan langka yang membara, kokoh, dan tak tergoyahkan seperti tulang punggung bagi jiwa yang terpilih. Karunia ini berbeda. Ia tidak bangkit dalam kenyamanan, tetapi terjaga dalam krisis. Ia menunjukkan kekuatannya bukan ketika hidup lembut, tetapi ketika segalanya runtuh sekaligus, dan entah bagaimana kamu tetap berdiri. Ini adalah keyakinan yang menolak padam meski segala sesuatu di sekelilingmu berkata, seharusnya ia mati. Keyakinan yang bertahan melewati momen-momen yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Keyakinan yang menjaga kamu tetap utuh di malam-malam. Ketika kamu merasa benar-benar sendirian, keyakinan yang berbisik, terus lanjut. Bahkan ketika hatimu ingin menyerah, ada sesuatu dalam dirimu yang menolak berhenti. Karunia ini tidak membuatmu tanpa rasa takut. Karunia ini membuatmu tak terhentikan meski ada rasa takut. Ia tidak menghilangkan badai. Ia menjadi jangkar yang menahanmu ketika badai mencoba merobekmu. Banyak orang mengira keyakinan adalah optimisme, tapi jiwa terpilih tahu lebih jauh. Keyakinan bukan selalu perasaan. Ia adalah daya, tekanan, api batin yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan, oleh penundaan, oleh pengkhianatan, atau oleh serangan energi negatif. Dan inilah yang mengejutkan banyak orang. Keyakinan terkuatmu tidak terbentuk ketika semuanya berjalan baik. Tetapi saat semuanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, ketika jalan terlihat buntu, ketika jawaban tidak datang, ketika keheningan terasa panjang, disitulah karunia ini menajamkan dirinya di dalam dirimu. Saat orang lain kehilangan pijakan, ada suara dari dalam dirimu yang berkata, "Tidak, ini bukan akhir dari ceritaku." Dan suara itu bukan sekadar pikiranmu yang mencoba bertahan. Itu adalah jiwamu yang diperkuat, daya tahanmu diperluas, dan tujuanmu disiapkan untuk level yang lebih besar dari apapun yang pernah kamu jalani. Karunia ini menjelaskan
Kenapa kamu bertahan dari luka emosional yang seharusnya menghancurkanmu? Bangkit dari kekecewaan yang membuat banyak orang pahit, dan melewati pertarungan batin yang begitu intens hingga meninggalkan bekas. Namun entah bagaimana kamu kembali lebih kuat, lebih dalam, lebih bijaksana. Keyakinan seperti ini membuatmu terlihat berani meski hatimu rapuh, membuatmu terus melangkah meski kamu tidak tahu arah, membuatmu berpegang pada janji-janji yang belum terwujud, karena di tengah keheningan, kamu bisa merasakan ada energi yang bergerak untukmu. Namun, disinilah misterinya. Karunia keyakinan bukan hanya menopangmu, ia juga menarik pertempuran yang tidak dialami banyak orang. Ketika kamu membawa keyakinan yang tidak bisa digoyahkan, kegelapan akan mencoba lebih keras untuk meruntuhkanmu, karena ia tahu bahwa keyakinan adalah gerbang menuju keajaiban, dan itulah alasan karunia berikutnya begitu dahsyat, karena karunia itu tidak menunggu keadaan berubah, tetapi mengubah keadaan itu sendiri. Dan ketika kekuatan itu bangkit, tidak ada satupun bagian hidupmu yang akan tetap sama. Bersiaplah, apa yang datang berikutnya akan mengubah keyakinan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi yang tampak mustahil. Karunia keempat adalah kemampuan penyembuhan, hadiah yang begitu halus, sering disalahpahami, dan begitu tertanam dalam jati diri seseorang hingga banyak jiwa terpilih menghabiskan setengah hidup mereka tanpa menyadari bahwa mereka membawanya. Penyembuhan tidak selalu dimulai dari keajaiban. Seringkali justru lahir dari rasa sakitmu sendiri, dari luka yang harus kamu tutup seorang diri, dari patah hati yang tidak ada yang membantu meredakannya, dari badai batin yang kamu lewati tanpa ada tangan untuk digenggam. Banyak yang tidak mengenali kemampuan ini karena semesta memulai prosesnya di tempat-tempat paling sunyi, memintamu menghadapi retakan di dalam jiwamu sendiri. Dan perjalanan itulah pertempuran diam-diam, malam-malam hancur, lalu bangkit lagi yang menjadi energi yang menguatkan kemampuan penyembuhan ini. Penyembuhan bukan hanya mengalir melalui tanganmu, tetapi juga melalui kehadiranmu. Alasan mengapa orang mendekat padamu saat mereka rapuh, mengapa orang asing bisa bercerita tanpa sebab, mengapa mereka berkata, "Aku merasa aman di dekatmu," atau hanya bicara denganmu saja membuatku merasa lebih baik. Itu bukan sekadar kepribadian, itu adalah obat spiritual. Empatimu bukan kebetulan, belas kasihanmu bukan kelemahan, kelembutanmu bukan ketidaktahuan. Semua itu adalah tanda dari penugasan kosmik, kemampuan untuk memegang pecahan hati seseorang tanpa menghancurkannya. Kamu selalu dapat merasakan luka orang lain lebih dalam dari kebanyakan, merasakan atmosfer, emosi, ketegangan, atau beban energi bahkan sebelum ada kata-kata. Sensitivitas ini bukan kutukan, ini adalah penyelarasan. Semesta membuatmu merasakan dengan dalam agar kamu dapat menyembuhkan dengan dalam. Dan penyembuhan tidak selalu terlihat seperti menyentuh yang sakit, kadang berbentuk memulihkan harapan dengan satu kalimat, menenangkan pikiran yang tak berhenti berlari, membantu seseorang bernapas lagi setelah trauma mencekik jiwanya, atau mencintai mereka kembali pada kehidupan. Penyembuhan mengalir dari caramu berbicara, menghibur, mendengarkan, dan menstabilkan kekacauan. Karena kemampuan ini, kamu sering memikul beban emosional yang bukan milikmu, bukan karena kamu lemah, tetapi karena rohmu secara alami menyerap luka mereka yang datang mendekat. Energi gelap pernah mencoba memutarbalikkan kemampuan ini menjadi kelelahan, membuatmu percaya bahwa kamu terlalu sensitif. Padahal kamu memang dirancang secara spiritual untuk memulihkan. Dan disinilah kekuatanmu meningkat. Ketika jiwa terpilih mulai menyembuhkan dirinya sendiri, benar-benar sembuh, kemampuannya berlipat ganda. Suaranya menjadi obat, kehadirannya menjadi tempat berlindung,
niatnya menjadi katalis, dan tangannya menjadi instrumen semesta. Ketika aktivasi ini mencapai kekuatan penuh, pengaruhnya melampaui pemulihan emosional karena kemampuan berikutnya bukan hanya menyembuhkan luka, tetapi memutuskan rantai. Dan ketika kekuatan itu terbangun, segala sesuatu yang dulu mencoba menahanmu mulai bergetar. Karunia kelima adalah karunia keajaiban, kekuatan yang mengganggu, membelokkan realitas, dan mengubah hidup seorang jiwa terpilih menjadi bukti bahwa semesta masih turun tangan dalam hal-hal yang tampak mustahil. Karunia ini tidak bekerja dengan tenang. Ia muncul melalui terobosan yang datang tanpa tanda, pintu yang terbuka ketika semua jalan buntu, dan kemenangan yang tiba tepat saat segalanya terlihat hilang. Jiwa terpilih tidak diberi jalan mudah, mereka diberi jalan mustahil, karena keajaiban membutuhkan panggung tempat kegagalan tampak pasti. Itulah mengapa hidupmu dipenuhi momen ketika sesuatu tiba-tiba bergerak. Peluang muncul entah dari mana, bahaya yang seharusnya menjatuhkanmu runtuh begitu saja, dan perubahan yang terjadi melampaui logika maupun prediksi manusia. Dalam hatimu, kamu selalu tahu ada sesuatu dari semesta yang masuk di detik terakhir, mengubah bencana menjadi titik balik. Karunia ini bukan hanya mengubah keadaan, ia menulis ulang alur hidupmu, membengkokkan waktu, menghancurkan batas, dan menarikmu keluar dari perangkap yang dirancang khusus untukmu. Karena karunia keajaiban mengungkap kelemahan kegelapan, jiwa terpilih sering menghadapi tekanan spiritual yang lebih berat. Setiap keajaiban yang terjadi melalui dirimu adalah pengumuman bagi alam tak terlihat bahwa kamu dilindungi dan ditandai. Itulah sebabnya kamu pernah mengalami momen ketika tidak punya tenaga, tidak punya rencana, tidak punya apa-apa, tetapi sesuatu membuka jalan. Hambatan finansial terangkat, hubungan yang berbahaya hancur sebelum melukaimu, rencana buruk orang lain gagal sebelum mencapai dirimu, karena keajaiban adalah tanda perjalananmu. Dan yang banyak orang tidak mengerti adalah bahwa semesta tidak melakukan keajaiban untukmu, tapi melalui dirimu menjadikan hidupmu nubuatan, keteguhanmu pesan, dan kebangkitanmu sebagai sinyal bagi kegelapan. Setiap karunia, keajaiban mempersiapkanmu untuk yang lebih besar. Dan ketika karunia ini bangkit sepenuhnya, ia membuka kemampuan yang jauh lebih ditakuti kegelapan. Kekuatan untuk mengucapkan sesuatu yang belum ada dan melihatnya terbentuk. Saat seorang jiwa terpilih menyadari kekuatan suaranya, atmosfer di sekitarnya mulai bergerak dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Karena setelah karunia ini terbangun, tidak ada lagi yang bisa tetap tersembunyi. Karunia keenam adalah karunia pewahyuan, kemampuan untuk mendengar apa yang tak didengar orang lain, merasakan apa yang diabaikan banyak jiwa, dan menerima pesan yang tidak lahir dari pikiran, tetapi dari denyut terdalam semesta. Karunia ini tidak datang dengan suara gemuruh. Ia merayap perlahan lewat mimpi, lewat bisikan halus di pikiran, lewat perubahan atmosfer yang awalnya lembut, lalu semakin kuat, hingga kamu tak bisa lagi menganggapnya sebagai imajinasi. Pewahyuan bukan soal meramal masa depan, tetapi membaca gerakan spiritual di balik apa yang sedang menuju ke arahmu. Ia hadir sebagai mimpi yang terlalu nyata untuk diabaikan, dorongan tiba-tiba yang jatuh ke dalam jiwamu seperti batu, atau pergeseran batin yang memberitahu niat seseorang jauh sebelum kata-katanya mengungkapkan apapun. Kadang kamu terbangun membawa pesan yang terasa lebih tua, lebih bijak, dan lebih berat daripada dirimu, karena memang bukan berasal darimu. Jiwa-jiwa terpilih sering salah mengira karunia ini sebagai overthinking, sampai apa yang mereka rasakan mulai terjadi satu persatu. Peringatan sebelum pengkhianatan.
rasa berat di dada beberapa jam sebelum seseorang menunjukkan motif aslinya. Dorongan tak terjelaskan untuk mendoakan seseorang yang lama tak kamu hubungi, lalu mengetahui bahwa mereka sedang melalui masa kelam, tepat di saat kamu merasakannya. Inilah sistem peringatan dini dari semesta. Karunia ini menjaga jalanmu dan mengungkap hal-hal yang ingin tetap tersembunyi dari pandanganmu. Saat pewahyuan aktif, alam spiritual menjadi lebih nyaring. Mimpi semakin simbolik, intuisi semakin tajam, dan ketajaman batin semakin cepat. Terkadang, kamu merasa harus mengubah rencana secara mendadak. Terkadang, kamu merasa tertarik untuk menguatkan seseorang yang membutuhkan pesan tertentu. Dan terkadang, semesta menggunakan suaramu untuk menyampaikan kata-kata yang menjadi jawaban doa seseorang. Pewahyuan bukan hanya soal mendengar, tetapi menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Dan inilah bagian yang membuat karunia ini begitu kuat dan begitu ditakuti oleh kegelapan. Jiwamu menjadi peka terhadap waktu. Kamu dapat merasakan ketika sebuah musim akan berakhir, ketika sebuah pintu akan terbuka, atau ketika sesuatu bergerak di balik layar sebelum apapun berubah di dunia fisik. Karena itu, kegelapan mencoba mengacaukan pikiranmu, mengalihkan fokusmu, dan memecah kejernihanmu. Karena ketika jiwa terpilih mulai berbicara dengan otoritas semesta, segala benteng kegelapan berguncang. Pewahyuan membongkar kebohongan, mengungkap jebakan, menyalakan harapan, menyiapkan hati, dan memberi keunggulan yang tak bisa ditandingi oleh apapun. Pandangan ke depan. Tetapi karunia ini tidak berdiri sendiri. Jika pewahyuan berbicara, karunia berikutnya akan membedakan. Dan ketika keduanya menyatu dalam diri seorang jiwa terpilih, medan spiritual tidak akan pernah sama lagi. Bersiaplah apa yang akan kamu temukan berikutnya, bukan hanya pesan, tetapi roh-roh yang bersembunyi di baliknya. Karunia ketujuh adalah karunia pembedaan, radar spiritual yang ditanamkan semesta jauh di dalam diri setiap jiwa terpilih. Radar yang tidak pernah tidur, tidak pernah salah, dan terus memindai energi serta atmosfer di sekitarmu. Inilah alasan mengapa jiwamu sering bereaksi sebelum pikiranmu sempat memahami apa yang terjadi. Mengapa kamu bisa merasakan energi palsu begitu seseorang masuk ruangan? Mengapa seseorang bisa tersenyum, berbicara manis, bahkan berpura-pura mendukungmu? Tetapi sesuatu di dalam dirimu tetap berbisik. Hati-hati. Pembedaan bukan kecurigaan, bukan paranoia. Ia adalah kecerdasan spiritual, kemampuan untuk menangkap kebenaran di balik topeng, roh di balik perilaku, dan niat di balik tindakan. Dan yang membuat karunia ini begitu kuat adalah ia bekerja bahkan ketika kamu tidak ingin mendengarnya. Kamu bisa mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirimu bahwa kamu hanya berpikir berlebihan atau memberi orang kesempatan lagi. Tapi jiwamu selalu tahu apa yang belum sanggup hatimu terima. Naluri itulah pembedaan yang terus diasah dari waktu ke waktu. Karunia ini dibentuk melalui setiap pengkhianatan yang kamu lewati. Setiap kekecewaan yang mengajarimu membedakan antara kata-kata dan motif. Setiap momen ketika kepercayaanmu hancur agar penglihatan spiritualmu bisa ditingkatkan. Pembedaan membongkar apa yang orang sembunyikan. Ia mengungkap ular sebelum mereka menyerang. Ia melindungimu dari manipulasi, serangan energi gelap, dan godaan yang menyamar sebagai kesempatan. Kamu pasti pernah merasakannya, rasa berat tiba-tiba di sekitar seseorang. Firasat bahwa ada hal yang tidak beres, atau dorongan kuat untuk menjauh tanpa tahu alasannya. Dan kemudian, kebenaran terbukti. Kamu juga pernah merasakan sebaliknya, kedamaian instan saat bertemu jiwa yang tulus. Pembedaan bukan hanya mendeteksi bahaya, ia mengenali penyelarasan ilahi. Dengan karunia ini, kamu tidak hanya melihat orangnya,
tetapi energi di baliknya. Tidak sekadar merasakan suasana, tetapi memahami maknanya. Tidak sekadar menghindari bahaya, tetapi bergerak mengelilinginya bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Inilah alasan mengapa kamu selektif dalam berteman, mengapa keramaian menguras energimu, mengapa gosip membuatmu gelisah, dan mengapa kegelapan spiritual membuat tubuhmu bereaksi. Jiwamu terlatih membaca di antara dua alam, dan saat karunia ini semakin tajam, kamu mulai melihat pola dalam peperangan spiritual. Taktik kegelapan terlihat lebih cepat, tanda bahaya muncul jelas, dan tugas spiritual di balik perilaku seseorang menjadi mudah dikenali. Tidak ada lagi yang bisa mengejutkanmu, karena pembedaan menjaga rohmu tetap terjaga ketika banyak jiwa lain sedang tertidur. Tetapi inilah titik baliknya. Pembedaan bukan hanya perisai, melainkan pintu. Karena ketika kamu mampu mengenali gerakan energi yang tersembunyi, kamu siap memasuki karunia yang tidak hanya mendeteksi yang tak terlihat, tetapi berbicara dalam bahasa semesta itu sendiri. Dan ketika bahasa itu diaktifkan, atmosfer di sekitarmu berubah dengan cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Bersiaplah apa yang datang berikutnya, bukan hanya memberi peringatan, tetapi menghubungkanmu langsung dengan suara semesta. Karunia ke-8 adalah karunia bahasa roh, salah satu karunia paling disalahpahami, diremehkan, namun paling dahsyat secara spiritual. Karunia ini bukan emosi, bukan psikologis, bukan sesuatu yang bisa dipelajari atau ditiru, melainkan transmisi langsung dari roh, sebuah bahasa surgawi yang Tuhan tempatkan ke dalam rohmu untuk melewati keterbatasan pikiran manusia. Ketika karunia ini aktif, jiwamu maju dan akalmu menyingkir, karena rohmu mulai berbicara dalam bahasa asalnya, bahasa yang dikenal sebelum engkau lahir ke dunia. Bahasa roh menguatkanmu dari dalam, menata pikiran yang kacau, menstabilkan emosi, dan berdoa sesuai yang surga ingin lepaskan ketika kamu tidak tahu harus berdoa apa. Ini adalah penyelarasan, perantaraan, peperangan, pewahyuan, penyembuhan, dan aktivasi yang bekerja di bawah permukaan, bahkan tanpa kamu memahami kata-katanya. Bahasa roh adalah saat Tuhan mengizinkan rohmu mengucapkan hal yang tak mampu diucapkan mulutmu, sehingga terobosan sering terjadi setelah engkau berdoa dalam bahasa roh, karena doa itu lahir dari roh Tuhan yang berbicara dengan presisi dan otoritas. Karunia ini menjadi perisai rohanimu. Kegelapan tak bisa menerjemahkannya, musuh tak bisa memahami, dan roh jahat tak bisa menghalangi. Doamu menjadi terenkripsi sebagai bahasa yang hanya surga kenal, malaikat respons, dan Tuhan pahami penuh. Itu sebabnya orang yang terpilih sering terdorong berdoa dalam bahasa roh saat bahaya, sebelum terobosan, atau ketika atmosfer terasa berat. Karena rohmu merasakan apa yang pikiranmu belum lihat, dan bahasa roh menjadi jembatan antara perlindungan surga dan kerentananmu di bumi. Lebih dari itu, bahasa roh mengubahmu, menajamkan kemampuan batin, membangunkan karunia yang tertidur, memperkuat otoritas rohani, menggeser atmosfer, dan memutus siklus yang tidak kamu sadari. Karunia ini adalah mesin di balik banyak mukjizat yang sudah kamu alami. Dan ketika sepenuhnya aktif, bahasa surgawi yang keluar darimu mulai menuntut interpretasi, karena sebuah pesan sedang terbentuk, pewahyuan sedang datang, dan karunia berikutnya adalah karunia yang akan mendekodekannya. Karunia ke-9 adalah karunia interpretasi, kemampuan langka untuk menerjemahkan apa yang disampaikan semesta ketika orang lain hanya mendengar suara, simbol, atau kebingungan. Karunia ini bekerja seperti penerjemah spiritual yang menjembatani apa yang dilepaskan oleh roh dengan apa yang bisa dipahami pikiran manusia.
saat orang lain tersesat dalam mimpi yang tak bisa dijelaskan, kesan yang tak bisa diuraikan, atau bahasa roh yang tak dimengerti, kamu justru mampu melihat makna di balik misteri. Interpretasi bukan soal kecerdasan, melainkan soal penyelarasan spiritual. Momen ketika sebuah mimpi tiba-tiba terasa jelas dan hatimu tahu bahwa pesannya tidak acak. Ketika seseorang berbicara dalam bahasa roh dan sebuah pemahaman penuh mengalir begitu saja dalam dirimu seperti unduhan. Ketika atmosfer berubah dan kamu langsung tahu alasannya. Inilah karunia yang membuat mimpi tertentu mengikuti kamu berhari-hari, yang membuat simbol terasa lebih keras daripada percakapan panjang, yang membuatmu bisa mendengar cerita seseorang dan langsung menangkap kebenaran spiritual di balik kata-katanya. Banyak orang mengira interpretasi hanya sekadar memahami, tetapi jiwa yang terpilih tahu bahwa ini jauh lebih dalam. Ini adalah pewahyuan, penglihatan spiritual, mendengar gema di balik suara, menangkap pesan di dalam misteri. Karunia ini dibangunkan begitu kuat karena semesta tidak akan memberi pewahyuan tanpa juga memberi kemampuan untuk menafsirkannya. Tanpa interpretasi, kamu akan tenggelam dalam simbol, tanda, mimpi, dan kesan spiritual tanpa tahu cara mengolahnya. Interpretasi membawa keteraturan pada hal-hal supranatural, mengubah bahasa surga menjadi petunjuk, mimpi menjadi arah, kesan menjadi peringatan, misteri menjadi strategi. Semesta tidak selalu berbicara dengan kata-kata, kadang lewat pola, sensasi, orang, bahkan keheningan. Dan karunia ini membuatmu mampu memahami semuanya. Itulah sebabnya kamu sering merasa sedang menghubungkan titik-titik yang tak terlihat orang lain. Mengapa ayat tertentu terasa lebih dalam? Mengapa mimpi profetik terasa berat? Mengapa tanda-tanda spiritual begitu kuat bagimu? Rohmu terus memproses komunikasi spiritual dan interpretasi adalah mekanisme untuk memahaminya. Namun karunia ini membawa tanggung jawab besar. Karena ketika kamu bisa menafsirkan pesan semesta, kamu menjadi bertanggung jawab atas kebenaran yang ditunjukkan, pilihanmu semakin berbobot, intuisi semakin tajam, tugasmu semakin jelas, dan semesta mulai mempercayakan pesan bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang lain. Dan disinilah karunia ini menjadi berbahaya bagi kegelapan. Karena interpretasi membongkar tipu daya, membawa kejelasan, meruntuhkan jebakan spiritual, mengungkap motif tersembunyi, menembus ilusi, dan memastikan pesan dari semesta tidak hilang dalam penerjemahan. Ketika karunia ini bangkit sepenuhnya, semua karunia lain mulai selaras. Hikmat membimbingmu, pengetahuan meneguhkanmu, iman menopangmu, penyembuhan mengalir darimu, keajaiban mengikuti langkahmu, pewahyuan berbicara melalui dirimu, ketajaman batin melindungimu, bahasa roh menguatkanmu, dan interpretasi mengungkap makna akhirnya. Dan ketika kesembilan karunia itu menyatu dalam diri satu jiwa terpilih, ada satu kebenaran terakhir yang menunggu untuk diungkap. Sebuah kebenaran yang tidak hanya merangkum perjalananmu, tetapi mengaktifkannya sepenuhnya. Berhentilah sejenak dan rasakan apa yang bergerak di dalam dirimu sekarang. Ini bukan akhir dari sebuah materi biasa. Ini adalah titik penyalaan spiritual. Kamu tidak tiba di momen ini karena kebetulan kamu tidak menonton ini pada jam acak di hari acak dalam musim acak. Semesta menyingkronkan detik ini dengan jiwamu di penghujung Desember, di ambang tahun baru, tepat ketika atmosfer spiritual di sekitarmu mulai bergeser dan tugas berikutnya sedang dipersiapkan. Segala yang kamu jalani sepanjang 2025, pertempuran sunyi, air mata yang tidak pernah terlihat, kegagalan tak terduga, momen ketika kamu meragukan tujuan hidupmu, bukanlah penghancuran takdirmu, melainkan pembentukan karuniamu. Setiap serangan menajamkanmu, setiap penundaan memposisikanmu,
Setiap kekecewaan memperdalam jiwamu, dan setiap doa yang terasa tak terjawab sebenarnya sedang mengakar lebih dalam, menghubungkanmu pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu minta. Kamu tidak memasuki tahun baru dengan tangan kosong. Kamu melangkah ke dalamnya dengan jiwa yang dipersenjatai, dikuatkan, dibangunkan, dan ditandai oleh semesta. Kamu membawa karunia, kamu terpilih, kamu siap, dan yang terpenting, kamu dibutuhkan. Ada alasan mengapa kegelapan menyerangmu begitu keras, mengapa kamu melalui badai yang tidak dialami orang lain, mengapa semesta terus mengangkatmu, bahkan ketika kamu merasa tak punya tenaga lagi. Kamu membawa sesuatu yang ditakuti kegelapan, dan kini kamu mulai menyadari apa itu. Inilah momen ketika karuniamu berhenti tertidur, ketika jiwamu berdiri tegak, ketika beban dalam hidupmu akhirnya terasa masuk akal. Dan sebelum tahun ini berakhir, segelah kebangkitan ini dengan suaramu sendiri, karena kata-katamu membawa otoritas, dan semesta bergerak ketika jiwa terpilih berbicara dengan keyakinan. Tulis dengan mantap, aku mengaktifkan semua karuniaku. Tulis dengan kekuatan, kepastian, dan identitas. Karena saat kamu menyatakannya, rantai terputus, pintu terbuka, tugas spiritual bergeser, dan alam semesta mengenali bahwa kamu tidak lagi meragukan siapa dirimu. Masuki 2026 bukan sebagai dirimu yang lama, tetapi sebagai pejuang yang ditempa melalui api perjalananmu. Tidak ada lagi mengecil, tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi mengabaikan panggilan jiwamu. Melangkahlah dengan berani, dengan tujuan, dan dengan otoritas seseorang yang tahu bahwa semesta mendukung setiap langkahnya. Karuniamu sedang terbangun, tujuanmu sedang memanggil, musimmu telah tiba. Ini adalah aktivasi dirimu, dan tidak ada apapun, sama sekali tidak ada, yang bisa menghentikan apa yang telah ditempatkan semesta di dalam dirimu. Terima kasih telah menyatu dalam ruang ini bersama sahabat spiritual. Saat episode ini berakhir, biarkan hatimu tetap terbuka pada tanda-tanda semesta. Ingat, kamu tidak berjalan sendirian, karuniamu tetap berdenyut, cahayamu tetap memancar. Sampai jumpa di bab berikutnya dari perjalanan jiwamu.